Anda kembali pemirsa dalam IDX First Station Closing. Subsidi menjadi hal yang tidak bisa dihindari di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Subsidi bisa menjadi buah si malakama karena akan membebani APBN. Tapi di sisi lain bisa menjaga daya beli masyarakat. Seperti salah satunya adalah subsidi BBM yang jadi dilema di masa recovery ekonomi seperti sekarang ini. Angka kasus positif COVID-19 terus melandai. Keputusan pelonggaran masker di tempat umum oleh pemerintah dimaknai sebagai awal transisi dari pandemi menuju endemi. Beberapa sektor perekonomian pun mulai menggeliat, inertia recovery ekonomi akibat pandemi selama lebih dari 2 tahun mulai bisa dirasakan masyarakat. Namun kondisi perekonomian global nyatanya bertolak belakang dengan perekonomian Indonesia. Dampak invasi antara Rusia dan Ukraina telah membuat harga sejumlah komoditas melambung, termasuk harga minyak mentah dunia akibat subsidi energi pemerintah pun ikut melambung. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, subsidi energi dan kompensasi mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Berdasarkan APBN alokasi yang dianggarkan sebesar Rp152,5 triliun, namun karena kenaikan harga minyak mentah dunia, subsidi energi dan kompensasi melonjak menjadi Rp443,6 triliun. Jika subsidi tidak dinaikkan, maka konsekuensinya adalah harga BBM bersubsidi akan naik. Jika harga BBM, LPG, dan listrik bersubsidi naik, maka akan berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Jika daya beli tidak dijaga, maka perekonomian yang mulai recovery ini akan terancam. Mungkin di antara kita sudah merasa tenang karena kasus COVID-19 mulai melandai. Pemerintah juga telah melonggarkan pemakaian masker di tempat terbuka. Semua pihak sepakat bahwa ini merupakan titik awal transisi dari pandemi menuju endemi. Namun dari sisi perekonomian, dampak pandemi COVID-19 dan juga gejolak perekonomian global masih dirasakan. Salah satunya adalah kenaikan harga komoditas dan juga energi. Seiring dengan peningkatan harga komoditas, pemerintah menyiapkan dana lebih untuk menambah subsidi energi dan juga kompensasi bahan bakar minyak serta LPG pada tahun 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dukungan tambahan anggaran untuk subsidi dan juga kompensasi ini untuk melindungi masyarakat dari peningkatan harga yang signifikan. Jika tidak ada tambahan subsidi energi dan juga kompensasi, harga BBM dan listrik akan naik. Sementara saat ini Indonesia sedang dalam tahap pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dengan kondisi ini, Sri Mulyani kemudian mengusulkan adanya tambahan subsidi energi dan juga kompensasi. Untuk biaya kompensasi, peningkatannya cukup signifikan. Badan Anggaran DPR dan pemerintah akhirnya menyepakati adanya tambahan anggaran untuk subsidi energi dan juga kompensasi ini, seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani berikut ini. Kemarin Pak Said sudah memimpin di Badan Anggaran bahwa kita akan menaikkan seluruh subsidi kompensasi mencapai 350 triliun di atas subsidi energi sekarang yang sudah mencapai 154 triliun. Ini tujuannya agar Pertalite, solar, minyak tanah, LPG 3 kilo dan listrik bisa tetap dijaga harganya. Karena memang pemulihan ekonomi masih dalam tahap yang sangat awal dan harus kita jaga, dan daya beli masyarakat masih belum sepenuhnya pulih. Itu yang menjadi tujuan yang kita sampaikan ke DPR kemarin, sehingga kita mendapatkan kemarin persetujuan untuk menambah belanja 393 triliun rupiah yang untuk subsidi sendiri dan kompensasi 350 triliun rupiah. Dengan adanya penambahan subsidi energi dan juga kompensasi, ini artinya tidak akan ada kenaikan harga untuk Pertalite, LPG, dan juga listrik. Namun untuk pemerintah dan juga DPR sepakat untuk menaikkan listrik masyarakat menengah atas, pelanggan listrik di atas 3.000 volt ampere akan dilakukan penyesuaian harga. Penyesuaian subsidi dan juga kompensasi ini juga merupakan upaya untuk menyelamatkan Pertamina.
Defisit Pertamina diprediksi mencapai 190 triliun rupiah sepanjang 2022 ini. Sementara defisit 2021 lalu mencapai 109 triliun rupiah dan belum dibayarkan pemerintah. Sehingga total tagihan pemerintah mencapai 299 triliun rupiah hingga Desember 2022. Defisit Pertamina ini dipengaruhi oleh dampak kenaikan harga minyak mentah dunia. Jika kompensasi tidak segera dibayarkan, dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kinerja Pertamina. Penyesuaian ini merupakan bentuk adaptasi pemerintah dalam rangka antisipasi perubahan baru yang muncul akibat COVID-19 dan pasca COVID-19. Terlebih saat ini gejolak perekonomian global masih terus terjadi. Setidaknya ada beberapa tantangan global yang harus diantisipasi. Apakah itu pemirsa? Mari kita simak dalam tayangan berikut ini. Penambahan subsidi energi dan kompensasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk bisa bertahan dari goncangan perekonomian global. Setidaknya ada beberapa tantangan besar yang harus diantisipasi oleh semua negara, termasuk Indonesia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memperkirakan ada 6 ancaman gangguan perekonomian. Di antaranya krisis energi yang masih belum diatasi, ketegangan geopolitik dunia akibat dampak invasi Rusia ke Ukraina, perubahan iklim, kebijakan normalisasi tingkat suku bunga, masalah supply chain akibat pemulihan ekonomi global dan kenaikan harga komoditas. Meski pandemi COVID-19 di Indonesia terus melandai dan pemerintah telah melonggarkan penggunaan masker di tempat umum, potensi gejolak perekonomian masih belum reda. Jika ancaman tersebut tidak bisa diantisipasi, tentu saja akan kembali memberikan dampak buruk di tengah optimisme pemulihan perekonomian. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Seperti kita tahu pemirsa, revisi subsidi energi dan juga kompensasi ini tidak hanya untuk menyelamatkan perekonomian nasional, tapi juga merupakan bagian dari adaptasi dan antisipasi dari goncangan perekonomian global. Setidaknya ada beberapa tantangan besar akibat goncangan perekonomian global, di antaranya adalah lonjakan inflasi global karena kenaikan harga komoditas akibat disrupsi suplai ataupun perang yang terjadi di Ukraina. Tantangan berikutnya adalah kebijakan percepatan pengetatan moneter global, khususnya di Amerika Serikat yang meningkatkan kenaikan suku bunga. Pemerintah sendiri memperkirakan inflasi tahun ini akan mendekati level 4% secara tahunan. Realisasi ini naik dari inflasi tahun lalu yang sebesar 1,87% year on year. Lonjakan inflasi tersebut akan memberikan tekanan terhadap perekonomian Indonesia. Meski demikian, pemerintah tetap memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini akan di rentang 4,8 hingga 5,5%. Bank Indonesia memperkirakan tekanan inflasi akan mengalami penurunan pada Juni mendatang. Dan berdasarkan survei penjualan eceran, indeks ekspektasi harga umum pada Juni 2022 tercatat sebesar 135,6. Untuk itulah pemerintah terus berusaha menjaga agar goncangan perekonomian global tidak terlalu berdampak pada Indonesia. Beberapa cara yang harus dilakukan adalah menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan subsidi terhadap bahan bakar minyak, LPG, kemudian juga listrik. Apalagi harga minyak mentah dunia, baik itu WTI ataupun Brent, sudah di atas $100 per barrel, jauh dari asumsi APBN yang sebesar $63. Pemerintah berusaha menjaga agar tidak ada perubahan harga BBM jenis Pertalite, LPG, dan juga listrik agar tidak merusak daya beli masyarakat yang saat ini mulai pulih. Dengan adanya tambahan subsidi energi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menahan goncangan perekonomian global. Hal ini penting pemirsa, karena perekonomian di Indonesia baru mulai bergeliat kembali setelah dihantam pandemi COVID-19. Dan momentum pemulihan perekonomian harus kita jaga bersama agar target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai pada tahun ini. Lalu pemirsa, bagaimana kondisi perekonomian Indonesia saat ini bisa kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Pada triwulan pertama kemarin, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5,01%. Jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara seperti Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jerman.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan capaian ini tidak bisa dilepaskan dari sinergi antara pemerintah dan stakeholders dalam mengendalikan COVID-19 dan menjalankan program pemulihan ekonomi nasional. Prospek ekonomi pada triwulan 2 2022 diperkirakan semakin solid karena mudik lebaran 2022 kembali diperbolehkan. Ditambah lagi, berbagai indikator menunjukkan prospek cerah pemulihan ekonomi. Antara lain tercermin dari peningkatan indeks penjualan real dan PMI sektor manufaktur. Indikator eksternal Indonesia juga menunjukkan kondisi yang relatif baik dan terkendali. Pemerintah juga optimis pertumbuhan ekonomi di 2022 ini bisa mencapai 5,2%. Namun, mampukah pemerintah melakukan antisipasi terhadap kenaikan inflasi global dan berbagai tantangan global? Tentu saja menjadi tugas kita bersama untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi ini agar tetap terjaga hingga akhir tahun. Ya pemirsa, menjaga momentum pemulihan ekonomi adalah hal yang sangat penting dilakukan bagi Indonesia, di mana perekonomiannya mulai bergeliat setelah pandemi. Berbeda dengan negara-negara lain yang sudah recovery duluan, dan yang saat ini cenderung masih turun lagi. Seperti kita ketahui bersama pemirsa, pada triwulan pertama kemarin, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5,01%. Jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara seperti Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan juga Jerman. Sementara antara pemerintah dan stakeholder diharapkan tetap terjaga agar angka kasus COVID-19 tetap terkendali. Pemerintah sendiri telah melonggarkan kebijakan pemakaian masker di tempat umum. Hal ini diharapkan bisa menjadi sentimen positif bagi perekonomian. Begitu juga dengan kebijakan mudik tahun ini diharapkan juga bisa memberikan sentimen positif pada perekonomian di triwulan kedua mendatang. Beberapa indikator lain yang tercermin dalam penjualan real dan juga indeks manufaktur juga mengalami perbaikan, dan bukan hal yang berlebihan jika momentum pemulihan ini harus berusaha untuk terus dijaga dan ditingkatkan. Namun pemirsa, Kamar Dagang Indonesia mengingatkan perlu ada upaya untuk meningkatkan ekonomi domestik dengan mendongkrak daya beli. Tidak bisa pemerintah terus meningkatkan subsidi dalam menghadapi inflasi karena akan terus membuat APBN juga mengalami pembengkakan. Selain menggerakkan ekonomi domestik, kebijakan untuk memperlancar impor pangan juga bisa dilakukan dalam menyiasati inflasi global. Tentu saja pemirsa, hal ini perlu melibatkan pemerintah daerah untuk mengetahui kebutuhan di masing-masing wilayah. Sementara itu, kalangan pengusaha mengaku juga mulai mempersiapkan produksi untuk mengantisipasi lonjakan inflasi yang mungkin terjadi. Peningkatan permintaan akan diikuti dengan pasokan yang cukup agar tidak menyebabkan inflasi yang begitu besar. Kadin juga menyarankan agar pemerintah membentuk ataupun juga memberikan perhatian pada sektor yang masih agak lambat, masih slow, yaitu infrastruktur. Peningkatan sektor infrastruktur diharapkan bisa berdampak pada peningkatan lapangan kerja. Pemberian insentif seperti yang dilakukan pada sektor otomotif dan properti mungkin juga bisa jadi pertimbangan. Ya pemirsa, paling tidak untuk saat ini berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah seperti penambahan alokasi subsidi energi khususnya untuk BBM, kemudian listrik dan gas LPG bisa membantu untuk pemulihan ekonomi dan juga daya beli dari masyarakat. Dan ini juga bisa menghalau dari inflasi yang tinggi. Namun jika ini berlanjut terus-menerus, yaitu tadi akan berdampak pada pembengkakan dari APBN. Dan semoga ini bisa menjadi referensi kita bersama. Kami kembali usai jeda pariwara berikut.